Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia Allah lah kita dapat bersama-sama memahami kehidupan ini, sama-sama bernapas, sama-sama masih melekatnya iman di hati kita, sama-sama masih melekatnya Islam di hati kita, maka tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat sahabat ila yaumil qiyamah. Para audiens, para pendengar yang berbahagia, tema pada kali ini adalah tentang hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat, tentunya hukum itu kan dia nanti terbagi-bagi gitu. Ada hukum yang bersifat wajib, ada hukum bersifat haram, ada hukum bersifat sunnah, ada hukum bersifat mubah, dan ada hukum bersifat makruh. Nah, hukum dalam iman itu dia lebih memiliki konsekuensi atau memiliki pemahaman yang lebih tinggi karena terkait dengan identitas atau predikat seseorang. Nah, hukum beriman kepada malaikat adalah fardhu ain. Bahwa fardu adalah wajib. Wajib dalam hukum ini adalah dia wajib ain, fardhu ain. Nah, fardhu ain adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim atau mukmin perorangan. Jadi masing-masing orang. Kewajibannya itu masing-masing orang. Masing-masing individu, masing-masing manusia. Tidak bisa kewajiban itu ya digantikan oleh orang lain. Ya, itu bedanya. Kewajiban ain itu apabila seorang atau individual manusia tadi melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan konsekuensi atau dampak. Nah, dalam hal ini apabila seorang muslim, seorang perorangan muslim percaya kepada malaikat, hukumnya wajib. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, kemudian berbeda dengan fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah hukumnya adalah wajib yang bisa apabila seorang atau perwakilan kelompok yang melakukan sesuatu maka kewajibannya telah gugur. Nah, kalau fardu ain tidak bisa gugur karena orang lain. Jadi wajibnya itu dilakukan orang per orang. Nah, selain daripada tentunya iman kepada Allah ya, ini iman kepada malaikat ini adalah salah satu rukun iman yang wajib kita percayai. Selain daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, Rasulullah yang wajib dipercaya yakni ada 25 nabi dan rasul yang wajib dipercaya, terutama ya Rasul yang wajib, kemudian hari akhir atau hari kiamat, adanya qada atau ketetapan Allah atau takdir Allah, qada dan qadar yang baik atau khair ataupun yang syar atau yang buruk. Nah, hukum beriman ini didapatkan dari sumber atau dalil, yakni adalah dalil Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Kullun amanna billahi wa malaikatihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. Artinya adalah Rasulullah Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, yakni adalah Al-Quran. Demikian pula orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang beriman juga ya, semua beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, kemudian, dalil yang kedua, di antara dalil-dalil beriman kepada malaikat adalah surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitabnya yakni Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Barang siapa ingkar atau barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan hari kemudian atau hari kiamat, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Barang siapa tersesat, maka ada alamat orang itu kan nggak dapat alamat kan, orang sesat itu, maka akhirnya dia akan mendapatkan keburukan, kehinaan yang luar biasa, yakni adalah mendapatkan tempat ya pada waktunya nanti, yakni adalah neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita jangan sampai tidak percaya, jangan sampai tidak beriman, jangan sampai tidak meyakini akan adanya malaikat, bahwa malaikat itu adalah nyata dan benar-benar ada. Nah, kemudian yang membahas tentang kewajiban dalil akan wajibnya kepada malaikat itu kita percaya, yakni adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan lin-nas idza atahu rajulun yamshi wa qala ya Rasulullah mal iman. Qala al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak, lalu beliau didatangi seorang laki-laki. Nah, orang itu bertanya, wahai Rasul, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya Allah, kitabnya Allah, pertemuan dengannya, artinya pada hari atau alam akhirat, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan nanti. Ya, rawahu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dua dalil ini, baik dalil Al-Quran maupun dalil hadis, ini menyebutkan
jelas ya, secara tekstual, secara perintah bahwa kita itu sebagai orang yang beriman wajib percaya akan adanya malaikat. Wajib percaya akan adanya malaikat dengan pemahaman tidak hanya percaya, tapi mengetahui, meyakini bahwa malaikat itu bertugas sesuai dengan tugas-tugasnya. Di antara tugas malaikat adalah mencatat amal baik, mencatat amal buruk kita. Ya, tidak hanya percaya malaikat itu ada, tapi percaya bahwa malaikat itu melakukan pengawasan kepada kita manusia setiap hari. Ya, percaya malaikat itu maksudnya adalah bahwa malaikatlah yang mengawasi kita sehari-hari. Jangan sampai kita berbuat yang tidak diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai kita tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan Allah, dan jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Ya. Jadi kewajiban kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Itu adalah bentuk daripada kita percaya malaikat. Kita takut bahwa malaikat akan mencatat amal-amal buruk kita. Kita takut bahwa malaikat akan mencatat perbuatan yang tidak diperintah Allah. Kita takut apabila malaikat mencatat maksiat yang kita lakukan. Karena malaikatlah yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat amal buruk dan amal baik manusia. Kira-kira dua dalil ini sangat jelas dan tentunya sama-sama kita bisa baca. Secara teks hadis ini sangat mudah dipahami tentang kewajiban kita percaya kepada malaikatnya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan maupun khilafan, Allahu muwafiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.